Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Nurul Hidayati dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan manfaat spesialisasi produksi dari Adam Smith. Yang kedua, asumsi pokok teori absolute advantage dari Adam Smith. Dan yang ketiga, perbedaan antara teori absolute advantage dari Adam Smith dan teori comparative advantage dari David Ricardo. Yang pertama, manfaat spesialisasi produksi atau gain from trade yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam teori advantage. Nah, manfaat perdagangan gain from trade ini timbul akibat adanya perdagangan internasional yang mana bisa menambah devisa negara maupun hasil ekspor. Sebagai contoh, dengan spesialisasi dan mengekspor 1 kg teh ke Cina, maka Indonesia akan mendapat 2 meter sutra, sedangkan di dalam negeri hanya mendapat 1/4 meter sutra. Dengan demikian, melalui spesialisasi produksi dan perdagangan internasional, Indonesia akan mendapat keuntungan gain from trade sebesar 2 meter dikurangi 1/4 meter sama dengan 1/3/4 meter sutra. Yang kedua, sebaliknya dengan spesialisasi dan mengekspor 1 meter sutra ke Indonesia, Cina akan mendapat 4 kg teh, sedangkan di dalam negeri hanya mendapat 1/2 kg teh. Dengan demikian, melalui spesialisasi produksi dan perdagangan internasional, Cina akan mendapat keuntungan gain from trade sebesar 4 kg dikurangi 1/2 kg sama dengan 1/2 kg teh. Melalui grafik, teori absolute advantage dari Adam Smith dapat dianalisis dengan menggunakan kurva PPC atau Production Possibility Curve. Dengan spesialisasi dan mengekspor 0,5 kg atau 1/2 kg teh ke Cina, Indonesia akan mendapat 1 meter sutra. Sebaliknya, dengan spesialisasi dan mengekspor 1 meter sutra ke Indonesia, Cina akan mendapat 4 kg teh. Sedangkan di dalam negeri hanya dinilai atau dapat ditukar dengan 1/2 kg teh. Dengan demikian, area gain from trade berada pada 1 meter sutra pada sum X dan berada pada 0,5 kg sampai 4 kg pada sumbu Y. Berdasarkan analisis matematika dan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa DTI atau dasar tukar internasional akan memberikan manfaat perdagangan internasional atau gain from trade bagi kedua negara. Dengan kata lain, akan menguntungkan satu negara tanpa merugikan negara lain dengan perhitungan apabila DTI teh lebih besar 1/4 meter dan kurang dari 2 meter, sedangkan DTI sutra lebih besar 1/2 kg dan kurang dari 4 kg. Selanjutnya, asumsi pokok teori absolute advantage. Yang pertama, faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja. Yang kedua, kualitas barang yang diproduksi kedua negara sama. Yang ketiga, pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. Dan yang keempat, biaya transport diabaikan. Selanjutnya, perbedaan antara teori absolute advantage dari Adam Smith dan teori comparative advantage dari David Ricardo. Yang pertama, teori absolute advantage dari Adam Smith, yang mana teori ini hanya mengukur keunggulan suatu negara dengan menekankan pada biaya absolut, yang artinya suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Misalnya, negara A dapat memproduksi beras, namun tidak dapat memproduksi tomat. Sedangkan negara B, kebalikannya, yaitu dapat memproduksi tomat tetapi tidak dapat memproduksi beras. Dengan ini akan terjadi perdagangan internasional, yang dimana kedua negara tersebut akan saling melakukan ekspor dan impor untuk melengkapi kebutuhan negara tersebut. Yang kedua, teori comparative advantage dari David Ricardo mengukur keunggulan suatu negara menekankan pada biaya relatif untuk memproduksi barang, yang mana perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara dapat memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Nah, dari kedua teori keunggulan tersebut, dapat diketahui bahwa teori keunggulan komparatif lebih unggul dari teori mutlak. Mengapa?
Karena teori keunggulan komparatif dapat memberikan keuntungan. Keuntungan yang didapatkan tidak hanya dalam satu pihak, melainkan dapat lebih dari satu pihak. Sehingga teori keunggulan komparatif fokus terhadap produksi satu barang dengan biaya produksi yang murah dibandingkan negara lain dan mendapatkan keuntungan yang besar. Cukup sekian video dari saya, semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.